never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jelang MotoGP Jerez 2025, Francesco Bagnaia ingin tiru gaya kala Marc Marquez, tak perlu bawa rivalitas keluar trek. Menjelang seri MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, Francesco Bagnaia menyita perhatian dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengungkapkan niatnya untuk meniru gaya tenang dan matang yang ditunjukkan oleh Marc Marquez, khususnya dalam hal menyikapi tekanan dan rivalitas di lintasan. Bagnaia, yang tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar musim ini, mengatakan bahwa dirinya belajar banyak dari Marquez, pembalap veteran yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo. Ia memuji cara Marquez menangani berbagai situasi sulit selama karirnya, termasuk saat mengalami cedera panjang dan tekanan besar dalam persaingan sengit di MotoGP. Marc telah melewati banyak hal dalam karirnya. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus tenang. Itu adalah kualitas yang saya ingin pelajari dan terapkan musim ini, ujar Bagnaia dalam konferensi pers pra-race di Paddock Jerez, Kamis kemarin. Ketika saya melihat bagaimana dia tetap tenang meski berada dalam tekanan besar atau ketika hasil tidak sesuai harapan, saya menyadari bahwa saya juga perlu memiliki pendekatan seperti itu. MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga soal manajemen emosi, strategi, dan relasi, lanjutnya. Bagnaia, yang telah meraih 2 gelar juara dunia MotoGP, 2022 dan 2023, bukan sosok baru dalam persaingan kelas utama. Namun, ia mengakui bahwa kedewasaan mental dalam menyikapi musim yang panjang dan kompetitif masih menjadi tantangan tersendiri. Terlebih di musim 2025 ini, dengan regulasi baru dan banyaknya rider muda berbakat, tekanan datang dari berbagai arah. Marc adalah contoh pembalap yang tahu betul arti konsistensi. Dia pernah berada di puncak, lalu jatuh, dan kembali bangkit. Itu bukan hal mudah, puji Bagnaia. Saya merasa masih bisa banyak belajar dari cara dia membawa diri, bukan hanya saat menang, tapi juga saat kalah. Bagnaia juga secara terbuka menyatakan bahwa ia ingin membangun suasana harmonis di dalam tim, terutama dengan rekan setim barunya Marc Marquez, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok ambisius dan kompetitif. Menariknya, Bagnaia menyinggung secara khusus soal rivalitas antar rekan setim, isu yang kerap kali menjadi sumber drama dalam kejuaraan MotoGP. Ia menegaskan bahwa persaingan di lintasan tak perlu merusak hubungan personal di luar trek. Rivalitas di lintasan itu hal biasa dan wajar. Tapi saya tidak percaya bahwa hal itu harus dibawa sampai keluar. Di luar trek, kami adalah manusia biasa. Saya ingin hubungan saya dengan Marquez tetap profesional dan sehat, ujar Bagnaia dengan nada serius. Sebagus apapun motormu, jika suasana di dalam tim tidak harmonis, maka akan sulit mencapai hasil maksimal. Saya dan Marc adalah 2 pembalap cepat, tapi kami juga bisa saling menghormati. Itu yang saya pelajari juga dari beberapa rivalitas masa lalu, kadang ego yang berlebihan justru merugikan tim secara keseluruhan, tambahnya. Komentar tersebut menjadi sorotan, mengingat musim ini Ducati memasang 2 pembalap top dalam satu garasi. Beberapa pengamat menilai situasi itu bisa memicu perang dingin jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang pernah terjadi di masa lalu antara 2 pembalap papan atas seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, atau bahkan Marquez dan Dani Pedrosa. Namun Bagnaia tampaknya ingin membuktikan bahwa 2 bintang dalam satu tim bisa tetap saling menghormati dan bekerja sama, selama ada komunikasi dan tujuan bersama. Menjelang balapan di Jerez, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen sementara, hanya terpaut 26 poin dari Marc Marquez. Sirkuit Jerez sendiri dikenal sebagai salah satu trek favorit para pembalap Spanyol itu, termasuk Alex Marquez dan Marc Marquez. Saya suka Jerez. Ini salah satu trek yang punya sejarah panjang dan atmosfer yang luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa balapan di sini tidak akan mudah. Begitu juga Marc dan Alex Marquez, kata Bagnaia. Bagnaia mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah tampil konsisten di setiap balapan dan tidak gegabah dalam mengambil risiko. Ia ingin menyeimbangkan gaya agresifnya dengan pendekatan yang lebih taktis. Saya tidak mau mengulangi kesalahan di musim lalu. Terlalu banyak crash dan terlalu banyak keputusan yang terburu-buru.
Musim ini saya ingin menjadi pembalap yang lebih lengkap, cepat, tapi juga cerdas, ujarnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyambut baik sikap baru Bagnaia. Ia mengatakan bahwa kedewasaan pembalap Italia itu akan menjadi aset penting dalam misi mempertahankan gelar konstruktor. Bagnaia menunjukkan kedewasaan luar biasa musim ini. Ia memahami bahwa kejuaraan bukan dimenangkan dalam 1 atau 2 seri, tapi dalam konsistensi sepanjang musim. Pendekatan yang lebih kalem dan strategis adalah sesuatu yang kami dukung sepenuhnya, kata Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa hubungan antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez saat ini sangat baik, dan tim berusaha menjaga komunikasi terbuka antara keduanya. Dengan semangat baru dan inspirasi dari Marc Marquez, Francesco Bagnaia tampaknya siap menjalani musim 2025 dengan sikap yang lebih matang. Ia tak hanya mengejar kemenangan demi kemenangan, tetapi juga berusaha menjadi figur pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kompetisi dan kebersamaan. Saya percaya bahwa untuk menjadi juara sejati, kamu tak hanya harus cepat, tapi juga punya karakter. Dan karakter itu dibentuk bukan hanya oleh kemenangan, tapi juga oleh cara kamu menghadapi tantangan, tutup Bagnaia. Francesco Bagnaia akhirnya angkat bicara soal dinamika internal tim Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025, terutama setelah kehadiran Marc Marquez yang langsung mencuri perhatian. Meski sempat dirumorkan bahwa kehadiran Marquez bisa menciptakan ketegangan dalam tim, Bagnaia justru menyampaikan hal sebaliknya. Ia menegaskan bahwa atmosfer di dalam garasi Ducati tetap positif dan bahkan semakin solid. Musim 2025 dimulai dengan gebrakan besar dari Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses mencatatkan 3 kemenangan dari 4 balapan awal musim, sebuah prestasi yang langsung membuatnya jadi buah bibir di paddock. Tak sedikit yang menilai bahwa Marquez kini menjadi anak kesayangan Ducati, sesuatu yang dianggap bisa memicu kecemburuan di dalam tim, terutama dari Bagnaia yang merupakan juara dunia 2 kali dan sudah menjadi wajah utama Ducati selama beberapa musim terakhir. Namun, alih-alih membenarkan dugaan adanya ketegangan atau rasa tidak nyaman di dalam tim, Bagnaia justru memberikan pernyataan yang menenangkan. Menurutnya, kehadiran Marquez justru membawa energi baru yang positif di lingkungan kerja mereka. Saya pikir kami sudah melakukan kerja tim yang bagus. Kami selalu bicara soal bagaimana meningkatkan performa selama pekan balapan, kata Bagnaia, mengutip dari Crash.net. Pernyataan ini cukup mengejutkan banyak pihak. Mengingat performa Marquez yang sedang melesat, dan Bagnaia yang baru meraih 1 kemenangan dari 4 balapan awal musim, sebagian pihak menduga bahwa pembalap Italia itu mungkin merasa terancam. Namun nyatanya, ia memilih bersikap profesional dan terbuka terhadap dinamika baru yang terbentuk. Marc tentu saja beradaptasi dengan sempurna ke tim, ke strategi tim, dan atmosfernya masih bagus di dalam garasi, tukas Bagnaia yang kini berusia 28 tahun. Pernyataan Bagnaia ini sekaligus meredam spekulasi soal potensi persaingan internal yang bisa merusak kekompakan tim Ducati. Apalagi, sejak awal musim, banyak analis yang memprediksi bahwa gabungan antara 2 juara dunia seperti Bagnaia dan Marquez bisa menjadi pedang bermata 2, penuh potensi, tapi juga penuh risiko. Di sisi lain, perubahan atmosfer di garasi Ducati memang terasa mencolok. Sebelumnya dikenal dengan suasana kerja yang kalem dan fokus, kini suasana itu berubah menjadi lebih hidup dan dinamis, terutama karena gaya karismatik dan intens dari Marquez. Kehadirannya membawa semangat baru, yang ternyata tidak dianggap sebagai ancaman oleh Bagnaia. Jadi, memang lebih baik seperti ini, ucap Bagnaia menegaskan, sembari mengungkapkan kekagumannya atas bagaimana hubungan profesionalnya dengan Marquez berkembang. Relasi antara Bagnaia dan Marquez, yang sebelumnya diperkirakan akan kaku atau penuh kompetisi, justru berjalan harmonis. Keduanya saling menghormati dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi peran masing-masing dalam tim. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Ducati tengah mengelola 2 bintang besar dengan sangat hati-hati dan efektif. Ducati sendiri memiliki tugas berat menjaga keseimbangan ini. Mereka sadar bahwa memiliki 2 pembalap top dalam satu tim bisa memperbesar peluang meraih gelar juara dunia, baik konstruktor maupun pembalap.
Namun, mereka juga tahu bahwa sedikit saja terjadi gesekan di antara dua pembalap utama, maka efeknya bisa sangat merugikan. Keberhasilan Marquez beradaptasi dengan cepat tentu mengesankan. Ia datang dari Honda yang memiliki karakter motor sangat berbeda dibanding Ducati. Namun, dengan pengalamannya yang luar biasa dan naluri balapnya yang tajam, ia mampu menaklukkan tantangan teknis dan langsung menunjukkan performa kelas dunia. Sementara itu, Bagnaia tampaknya masih mencari konsistensi. Meski belum tampil dominan seperti musim sebelumnya, ia tetap kompetitif dan berada dalam jalur perburuan gelar. Kepercayaan dirinya tak luntur, bahkan ia menganggap dinamika ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik lagi. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, bagaimana kami sebagai tim bisa menjadi lebih kuat. Setiap akhir pekan balapan, kami berdiskusi terbuka, saling memberikan masukan, dan saya rasa itu sangat membantu, kata Bagnaia. Para penggemar MotoGP pun kini menanti bagaimana hubungan antara Bagnaia dan Marquez akan terus berkembang sepanjang musim. Apakah akan tetap harmonis atau mulai memanas saat perebutan gelar semakin ketat? Semua kemungkinan masih terbuka. Namun untuk saat ini, Ducati tampaknya telah berhasil meredam potensi konflik dan justru menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat. Dengan atmosfer yang kondusif, kombinasi Bagnaia dan Marquez bisa menjadi senjata paling mematikan Ducati dalam perburuan gelar musim ini. Jika keduanya bisa terus menjaga profesionalisme dan saling mendukung, maka dominasi Ducati di MotoGP bisa berlanjut tanpa gangguan internal. MotoGP 2025 baru memasuki fase awal, namun cerita di balik garasi Ducati sudah menjadi salah satu narasi paling menarik. Dan kini, pernyataan jujur dari Bagnaia membuka mata banyak pihak bahwa persaingan tidak selalu berarti permusuhan. Kadang, justru menjadi pendorong menuju kesuksesan bersama. Bagnaia sebut Ducati sengaja ciptakan tekanan tinggi di tim pabrikan, mereka ingin kami bertarung. Juara dunia MotoGP 2 kali, Francesco Bagnaia, mengungkapkan pandangannya soal dinamika internal di tim pabrikan Ducati menyusul kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya pada musim 2025. Dalam wawancara menjelang MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez, Bagnaia secara terbuka menyebut Ducati sengaja menciptakan situasi penuh tekanan demi meraih hasil terbaik di lintasan. Hingga seri keempat musim ini, tim pabrikan Ducati memang tampil mendominasi. Marquez memenangkan keempat sprint race serta 3 Grand Prix dari total 4 yang sudah digelar. Satu-satunya kemenangan Grand Prix yang tidak diraih Marquez jatuh ke tangan Bagnaia di MotoGP Amerika. Dengan hasil tersebut, Marquez unggul 26 poin atas Bagnaia dalam klasemen sementara. Kondisi ini, menurut Bagnaia, bukan sebuah kebetulan. Ia meyakini Ducati secara sadar memilih skenario ini untuk menciptakan lingkungan kompetitif internal. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan, ujar Bagnaia kepada TNT Sports dalam sesi wawancara jelang balapan pembuka musim di Qatar. Musim lalu, Bagnaia mencatatkan kemenangan lebih banyak dibandingkan rival terdekatnya, Jorge Martin. Namun, ia harus merelakan gelar juara dunia jatuh ke tangan Martin dengan selisih 10 poin. Penyebabnya, 8 kali gagal finish alias non-skor. Ketika Anda memenangkan 18 balapan dalam satu musim, termasuk sprint race, dan tetap kalah dalam kejuaraan, itu sulit untuk diterima, lanjutnya. Dan saya satu-satunya yang kalah karena saya selalu berada di depan, selalu bertarung untuk menang. Tapi saya terlalu sering terjatuh atau mengalami masalah saat sedang memimpin. Kegagalan mempertahankan gelar pada 2024 menjadi cambuk tersendiri bagi pembalap asal Italia itu. Ia mengakui kesalahan pribadi sebagai faktor utama hilangnya gelar. Akan butuh waktu lama untuk menerimanya karena saya tahu itu 100% salah saya. Dan saya sedang berusaha memperbaikinya, kata Bagnaia. Musim 2025 pun menjadi ajang pembuktian sekaligus pelampiasan ambisinya. Namun, dengan hadirnya Marquez, yang kini menunjukkan performa luar biasa sejak hari pertama bersama tim pabrikan, jalannya tidak akan mudah. Saya tahu musim ini akan sulit. Mar adalah lawan yang tangguh.
Tapi jika saya bisa mengalahkannya dan merebut gelar lagi, itu akan terasa sangat luar biasa. Jadi saya harus terus bekerja keras. Kehadiran dua pembalap top dalam satu tim seringkali melahirkan friksi. Apalagi, baik Bagnaia maupun Marquez adalah juara dunia yang punya ambisi besar. Namun, sejauh ini, menurut Bagnaia, suasana dalam garasi Ducati masih sangat kondusif. Saya rasa saat ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan ketegangan. Saya pikir kerja sama kami berjalan dengan baik, ujar Bagnaia. Kami selalu berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan performa motor selama akhir pekan balapan. Ia juga menyoroti cepatnya Marquez beradaptasi dengan lingkungan baru di Ducati, baik dari segi teknis maupun budaya tim. Mark telah beradaptasi dengan sempurna. Strategi tim, cara kerja, suasana di garasi, semuanya berjalan lancar. Bahkan, Bagnaia mengaku terkesan dengan hubungan yang mulai terjalin antara dirinya dan Marquez. Saya belum pernah punya kesempatan berbicara panjang dengan Mark sebelumnya. Tapi sekarang saya bisa memahami bahwa hubungan kami bisa berjalan sangat baik. Dan itu luar biasa. Keputusan Ducati menduetkan dua pembalap sekaliber Bagnaia dan Marquez sejatinya merupakan langkah berani yang jarang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan tim pabrikan memilih membagi peran antara pembalap utama dan pendukung. Tapi tidak dengan Ducati musim ini. Bagi Ducati, pertarungan internal antara dua juara dunia justru menjadi kunci untuk mendorong batas performa motor mereka. Seperti yang ditunjukkan sejauh ini, tekanan itu membuat kedua pembalap tampil maksimal, dengan hasil dominasi penuh di setiap sprint race dan Grand Prix. Dengan MotoGP Spanyol di Jerez akhir pekan ini, sorotan akan kembali tertuju ke garasi merah tersebut. Apakah atmosfer positif itu akan terus bertahan ketika perebutan gelar mulai memanas, atau akan muncul percikan konflik ketika poin makin ketat? Yang jelas, Ducati telah meletakkan panggung bagi dua gladiatornya untuk bertarung. Dan bagi Bagnaia, inilah musim untuk menebus kegagalan tahun lalu dan membuktikan bahwa dia tetap raja Ducati, sekalipun di sisi garasi berdiri sosok sekelas Marc Marquez. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.